Setelah 6 bulan rilis, kira-kira masih worth it nggak sih Tecnopova 6 buat kamu miliki saat ini? Welcome back to my channel. Kali ini Fauzan bakal bahas kira-kira berapa sih harga pertama kali dia rilis dan harga saat ini. Yang tadi Fauzan bilang ini dirilis sekitar 6 bulan yang lalu dan sekarang sudah awal tahun 2025. Kita lihat dari desainnya terlebih dahulu ya. Jadi Tecnopova 6 ini memang apa ya, mencerminkan banget gitu ya. Mencerminkan handphone gaming banget gitu ya. Terlihat dari desain belakang yang dia lengkapi dengan beberapa ornamen dan juga sentuhan-sentuhan yang bisa dibilang digital gitu deh ya kan. Dan kalian bisa lihat ada LED, mereka menyebutnya dengan mini LED effect gitu kan. Menurut Fauzan sih ini lumayan oke, tapi kalau nggak ada LED effect, jujur Fauzan paling nggak suka desain kayak begini karena I'm so sorry ya. Kelihatannya nih handphone, maaf, kelihatan banget mid range ataupun entry level banget gitu. Tapi karena kebantu dengan mini LED effect-nya, ini berkesan kayak kayak handphone gaming yang harganya di atas 10 juta lah kurang lebih. Nah, sebelum kita bahas lebih banyak, mungkin kita bakal lihat di dalam boxnya itu udah dapat apa aja sih kalau kamu beli Tecnopova 6 ini. Oke, nah di depannya kurang lebih ada gambar dari salah satu apa ya, ini disebutnya icon Free Fire ya. Mencerminkan banget bahwa memang handphone ini cukup oke ya buat main game. Oke, jadi di dalamnya kamu udah dapet soft case kayak gini. Lalu juga ada redeem voucher dari Free Fire ya. Ada buku garansi ya, kurang lebih sama. Terus juga di sini ada tambahan kayak stiker Free Fire gitu, lumayan lah. Dan juga sudah pasti ya dilengkapi dengan adapter dan juga USB cable 70 watt. Nah, itu tadi kurang lebih paket lengkap dari si Tecnopova 6 untuk daleman dari boxnya seperti itu. Nah, sekarang kita bahas lebih banyak untuk si Tecnopova 6 ini. Jadi dia punya bentang layar kurang lebih sekitar 6,78 inci yang dilengkapi dengan layar AMOLED. Yap, ini jujur sepertinya menjadi daya tarik sendiri sih dengan harga 2 jutaan tapi layar udah AMOLED. Jadi AMOLED itu kalau kamu pakai di luar ruangan sebetulnya udah aman banget. Ditambah lagi refresh rate-nya dia udah 120 Hz. Jadi kalau buat main game ya lumayan smooth dan nggak bikin mata lelah lah, kurang lebih seperti itu. Untuk resolusinya sendiri Tecnopova 6 ini dia udah pakai Full HD Plus. Jadi ya kalau buat nonton film, drakor, Netflix kan ini lumayan aman lah gitu dan lumayan bening lah seperti itu. Kemudian untuk desain layarnya dia pakai layar punch hole, aman. Berarti jangan sampai udah harga segini masih menggunakan water drop, itu udah jadul banget. Kemudian untuk frame-nya, jujur Fauzan suka banget frame-nya ya karena dia menggunakan frame metal. Jadi lumayan kokoh lah seperti itu ya. Kemudian juga dari desain yang ngotak gini lumayan aman sih. Jadi kalau seandainya ditaruh berdiri begini dia masih bisa berdiri tegak. Cuman yang sayangnya di bagian belakangnya ini dia masih menggunakan bahan polikarbonat atau plastik polikarbonat gitu. Jadi ya itu tadi yang Fauzan bilang di awal, kebantu dengan LED-nya ini. Kalau enggak kurang banget sih. Tapi karena mini LED effect-nya jadi lumayan bagus. Untuk desain kamera, modul kamera di bagian belakang sepertinya juga Tecnopova 6 ini nggak neko-neko, nggak macem-macem. Mereka main aman, jadi pakai desain kamera seperti ini ya. Jadi ini udah lumayan lah. Ditambah ini yang gede ini flashnya. Nanti kita bakal coba lihat flashnya seterang apa ya. Coba kita nyalain flashnya. Wah, nah kurang lebih nyala nyala flash itu kayak gini. Oke, jadi ini kayak kalau dipakai di uji nyali lumayan terang ya. Oke, kemudian untuk di bagian perlubangan atau bagian port ya, di bagian bawah dia sudah dilengkapi dengan Type C buat kamu charge. Jadi udah aman banget. Lalu udah ada lubang speaker, ada mikrofon juga dan sudah ada lubang jack 3,5 mili. Jadi kalau kamu masih mau pakai earphone cable, ini masih bisa.
Kemudian kita pindah di bagian atas, juga dia sudah ada mikrofon, ada speaker, dan ada satu titik lagi nih yang berbeda, yaitu dia menggunakan sensor infrared atau biasa kita kenal dengan IR blaster. Jadi infrared ini khusus digunakan ketika kamu mungkin punya beberapa perangkat elektronik di rumah seperti TV, AC, dan mungkin kamu lupa naruh remote-nya atau bahkan remote-nya udah rusak, kamu bisa menggunakan fitur infrared tadi sebagai pengganti remote. Untuk di bagian kameranya, Tecnopova 6 ini juga udah lumayan banget di harga segini. Kenapa? Karena dia menggunakan resolusi 108 megapiksel ditambah dengan lampu flash yang lumayan banyak. Ini ada 4 biji lampu flashnya. Selain itu, di bagian kamera selfie, dia menggunakan 32 megapiksel plus dual tone LED flash. Jadi di depannya pun ada LED lagi gitu. Kita langsung coba aja ya. Pertama kita cobain kamera belakang terlebih dahulu ya. Kita pakai kamera belakang dulu. Oke, Fauzan coba foto beberapa. Oke, itu tadi foto luar ruangan. Sekarang kita foto dalam ruangan. Oke, kita coba. Terus dah sama selfie satu lagi. Nah, ini sekarang kita coba selfie ya, guys. Nah, jadi kalau kita coba selfie di bagian kamera depan ini, nah, ini dia langsung nyala seperti ini, ya. Dia langsung nyala kayak gini, ya. Jadi ada lampu flash di bagian depannya. Wow, ini lumayan oke sih. Jadi kita coba selfie aja ya. Oke. Kita coba cek lihat hasilnya. Lumayan clear dan juga bening ya. Untuk kualitas video dan kalau kamu kepengen videonya stabil pakai OIS, dia bisa pakai di 720 dan 1080 30 fps. Cuman kalau kamu kepengen di 1080 60 fps dan juga 2K 30 fps, maka stabilnya ya harus agak berkorban sedikit. Artinya ya nggak bisa pakai stabil. Nah, Fauzan langsung cobain aja kualitas video dari kita cobain langsung yang 2K-nya aja ya. Kita pakai coba yang 2K-nya dulu. Untuk chipsetnya sendiri Tecnopova 6 ini dia pakai MediaTek G99. Nah, berkat MediaTek G99 tadi, maka kamu bisa maksimalin di kualitas videonya tadi. Selain itu, buat ngegame juga lumayan banget dan juga dia punya satu fitur khusus yaitu ruang game. Nah, ini kita langsung masuk aja ke fitur ruang game atau biasa kita kenal dengan istilah game space. Jadi di dalam game space ini buat kalian yang suka ngegame, kamu bisa pilih beberapa game yang memang biasa kamu mainin. Dan memang ketika di sini pun dia langsung merekomendasikan buat di-download atau diunduh. Ada PUBG, ada Mobile Legends, dan juga ada Free Fire. Tentu beberapa game lain mungkin seperti kayak kamu mau masukin eFootball atau game-game lainnya juga bisa. Nah, di dalam game space ini kamu bisa beberapa mode seperti kayak mode hemat daya, balance ataupun mode ngegame atau mode performa. Di sana juga ada pengaturan GPU, pengaturan kontrol dan juga peningkatan jaringan. Selain itu, di sini juga kamu bisa tahu berapa kecepatan dari CPU, berapa RAM yang digunakan dan berapa suhu handphone yang sedang digunakan. Selain itu juga untuk ROM dia sendiri, dia juga tahu dia makan berapa banyak dan kualitas grafiknya pun dia berapa persen dia bisa tahu berkat game space ini. So buat kalian yang memang suka ngegame dan memang lagi cari handphone yang harganya budgetnya 2 jutaan, ini memang bisa jadi rekomen sih. Dan lagi-lagi Fauzan pengen bahas bagian belakangnya. Ya, jadi bahan belakangnya sebetulnya enggak banget, tapi karena kebantu dengan mini LED efeknya ini kelihatan jadi anak gaming banget lah. Selain itu, Tecnopova 6 ini juga dilengkapi dengan baterai berkapasitas 6000 mAh yang lumayan tahan seharian, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dengan sistem pengecasan 70 watt fast charging, ini udah lumayan banget cepat dan buat ngisi daya kamu untuk lebih praktis. Selain itu, Tecnopova 6 ini juga sudah dilengkapi dengan NFC atau Near Field Communication. Jadi buat kamu yang memang kepengen isi ulang ITO atau flash, nggak perlu repot-repot.
Nah, buat kalian yang penasaran dari tadi, emang berapa sih harganya Teknopova 6 ini? Jadi pertama kali rilis, Teknopova 6 ini tuh harganya sekitar 2,8 juta. Nah, setelah 6 bulan rilis, itu harganya sekitar 2,4 jutaan aja. Itu pun Fauzan survei dari beberapa marketplace. Segitu dulu review kita kali ini untuk Teknopova 6 and see you next time.